Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Farisa dengan mata pelajaran matematika di kelas 9. Pada materi kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Nah, mari simak dengan seksama supaya kita dapat mempelajarinya. Nah, sebelum kita masuk, apakah yang kalian ketahui tentang persamaan kuadrat? Nah, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde atau pangkat tertingginya adalah 2. Paham nggih? Pangkatnya 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C merupakan bilangan real. A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Nah, ada contoh soal seperti ini. X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 0. A-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena di depan huruf X kuadrat ini ada angka 1 tapi tidak ditulis. Maka koefisien dari X kuadrat adalah 1. Kemudian B. B-nya sama dengan 3, yaitu koefisien dari X-nya ini 3. Kemudian C. C adalah apa? Konstanta. Konstantanya berapa? Ini adalah min 5. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak mempunyai variabel. Tentu kalian masih ingat ya di pelajaran dulu kelas 7 waktu aljabar. Kemudian contoh nomor 2. 2x kuadrat min 3x sama dengan 0. A-nya sama dengan 2 yaitu koefisien nilai x kuadrat. Kemudian B-nya adalah min 3 koefisien dari x ini. Kemudian C-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada konstanta, jadi kita tulis saja 0. Kemudian ada contoh lagi, x pangkat 2 min 9 sama dengan 0. A sama dengan 1 karena di sini ada angka 1 tapi tidak ditulis. Kemudian B-nya sama dengan 0 karena di sini tidak ada variabel x maka kita anggap 0. Kemudian C-nya min 9 yaitu ini. Jadi min-nya ini tetap ditulis ya. Nanti diingat-ingat lagi, kita lanjut. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat yang pertama, cara pertama yaitu dengan pemfaktoran. Pemfaktoran ya, diingat-ingat. Tadi kita kembali lagi, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, bentuk tersebut dapat dinyatakan menjadi A kali X plus X1 dikali X plus X2 sama dengan 0. Nah, ada contoh soal. Contoh soalnya bunyinya seperti ini. Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Sebelum kita kerjakan, kita identifikasi dulu. A-nya adalah 1, yaitu koefisien dari x kuadrat. B-nya sama dengan 5, koefisien dari x. Kemudian C-nya atau konstantanya 6. Nah, baru kita jawab. Ada 4 cara. Cara pertama, cari faktor dari C. C-nya tadi berapa? Oh, 6. Faktor dari C itu adalah bilangan berapa dikali berapa yang ketemunya 6. Ada kemungkinan 1 dikali 6 ketemu 6. 2 dikali 3 ketemu 6. Kita simpen dulu ini. Nah, lanjut cara kedua. Dari kedua faktor tersebut yang sudah kalian temukan, dijumlahkan hasilnya harus ketemu B. B-nya berapa? 5. Berarti dari ini kamu cari yang jumlahnya 5 yang mana? 1 tambah 6 ketemunya 7. 2 tambah 3 ketemunya 5. Oh, berarti yang kalian gunakan yang ini. Nah, ketika kamu sudah menentukan, lanjut. Langkah ketiga yaitu pecahkan x kuadrat menjadi faktornya dan letakkan pada masing-masing tanda kurung. Seperti ini nggih. X ditambah 2, X ditambah 3. Ini positif karena di sini soalnya positif semua. Nanti ada contoh yang negatif, tolong diperhatikan. Ini positif karena di soal positif ya. Kemudian langkah keempat, letakkan faktor dari C yang sesuai dengan langkah
2 di dalam kurung. Seperti ini, saya ulangi lagi. Nah, aslinya di sini sudah sampai, tapi berhubung yang ditanyakan akar-akar, jadi kita ubah ke X1 dan X2. Caranya gimana? Yaitu seperti ini. X ditambah 2 sama dengan 0. Maka 2-nya ini pindah ruas ke sini, jadinya negatif 2. Kemudian yang X tambah 3 sama dengan 0, kita ubah juga atau kita pindah ruas 3-nya menjadi X2 sama dengan min 3. Nah, jadi jawaban dari tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 5X plus 6 sama dengan 0, jawabannya yaitu min 2 dan min 3, begitu. Nah, sekarang saya berikan contoh yang ada negatifnya. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Seperti cara sebelumnya, kita identifikasi dulu. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 4. Kita jawab, caranya juga ada 4 langkahnya. Yang pertama, cari faktor dari C. C-nya berapa? 4 ya. Berarti kita cari berapa kali berapa yang ketemunya 4. 1 kali 4 bisa, 2 kali 2 juga bisa. Nah, dari ini kita simpen dulu. Kita lanjut langkah kedua. Dari kedua faktor tersebut, jika dijumlahkan hasilnya harus B. B-nya berapa? Min 5. Berarti 1 tambah 4, 5. 2 tambah 2, 4. Kita pilih yang mana? Nah, kita pilih yang ini. Kenapa? Padahal di sini min, Bu. Gak apa-apa, yang penting ada angka 5. Kita simpan dulu ya. Nah, kemudian lanjut langkah 3. Pecahkan X2 menjadi faktornya dan letakkan pada masing-masing tanda kurung. Nah, di sini baru kita cari atau kita ganti tandanya ke negatif. Kenapa ke negatif? Karena ini harus kita jumlahkan sama dengan min 5. Nah, tadi kan saya bilang, ini jumlahnya harus min 5. Padahal di sini 5, tidak apa-apa, karena ini nanti kalau bisa tandanya diubah-ubah harus ketemu min 5. Contohnya ini, min 1 ditambah min 4, jawabannya berapa? Min 5 kan? Nah, berarti kalau ada soal lain, kalian harus bisa mengira-ngira. Berapa ditambah berapa, nanti yang ketemunya B. Jadi tandanya bisa dibalik-balik. Kalau tadi berhubung soalnya positif, maka tandanya positif dan positif. Berhubung di sini ada negatif, nah kita harus olah. Berapa ditambah berapa yang ketemunya harus B, begitu. Nanti kalau ada contoh soal lain, juga seperti itu. Nah, langkah keempat, letakkan faktor dari C yang sesuai dengan langkah 2 di dalam kurung. Kita tulis ulang seperti ini. Nah, ketika udah seperti ini, kita lanjut. X min 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas min 1-nya, jadi 1. Kemudian yang X min 4 sama dengan 0, kita pindah ruas juga. Jawabannya jadi X2 sama dengan 4. Nah, ini jawabannya. Nah, jika kalian ragu, bisa kalian buktikan dengan cara seperti ini. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Pelajaran dulu aljabar kelas 7 ya. Nah, ketika kita kalikan jawabannya X kali X, X kuadrat. X kali min 4, X min 4. Ya maaf. X kali min 4, min 4X. Min 1 kali X, min X. Dan min 1 kali min 4 sama dengan plus 4 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan. Yang tandanya sama atau yang variabelnya sama kita operasikan. Berhubung ini tidak ada temannya, kita tulis ulang X pangkat 2, terus dikurangi 5X plus 4. Nah, jawabannya sama kan dengan yang soal? Di soal sama pembuktian jawabannya sama, berarti hasil ini merupakan akar-akar dari persamaan tersebut. Begitu. Kita lanjut. Kemudian langkah yang kedua menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC itu apa? Rumus ABC adalah seperti ini.
X1, X2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. D-nya itu berapa? D-nya itu B kuadrat min 4AC. Nah, kalau ditulis dapat seperti ini. Dibaca X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Begitu. Nah, kalau ada soal seperti ini. X kuadrat, ini soalnya saya ambil yang contoh soal sebelumnya ya, biar nanti jawabannya sama atau tidak. Nah, X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Kita identifikasi, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus yang ini tadi. Min B berarti min kali B, berarti min kali min 5 plus minus akar min 5 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 4. Tinggal dimasukkan ke sini, kita hitung seperti biasa, min kali min plus berarti 5 plus minus, min 5 kuadrat 25, dan min 4 kali 1 kali 4 adalah min 16 per 2 kali 1, 2. Nah, kita lanjutkan 5 plus minus akar 9 per 2. Akar 9 berapa? 3, berarti 5 plus minus plus minus 3 per 2. Nah, jawaban ini adalah jawaban X1 dan X2, maka kita pecah. Plus minus artinya ada yang plus, ada yang minus. Nah, kita pecah menjadi seperti ini. X1-nya adalah 5 plus 3 per 2. Kita sederhanakan menjadi 8 per 2, berarti 8 bagi 2, 4. Kemudian X2, 5 min 3 per 2. Kita sederhanakan, 5 kurangi 3, 2. 2 bagi 2, 1. Nah, jawabannya adalah 4 dan 1. Sama kan? Sama yang sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa mengerjakan dengan cara pemfaktoran atau rumus ABC. Kalau saya lebih suka dengan pemfaktoran karena kalau rumus ABC kalian harus menghafalkan ini. Paham ya? Tapi terserah, kalau mau mengerjakan pakai rumus ABC boleh, kalau pakai pemfaktoran juga boleh. Tapi biasanya kalau pakai rumus ABC itu soal yang tidak ada faktornya. Nanti ada contoh latihan soal, ada yang menggunakan rumus ABC. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada hal penting. Jumlah, hasil kali, dan selisih akar. Di sini ada rumus, nanti tolong dicatat. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Kalau X1 kali X2 adalah C per A, dan X1 min X2 adalah akar D per A. Nah, di sini ada contoh. Berapakah nilai X1 kali X2 dan X1 min X2 dari persamaan X kuadrat min 8X min 9 sama dengan 0. Nah, sebelum dikerjakan, kita identifikasi dulu seperti biasa. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 8, C-nya adalah min 9. Nah, ketika kalian sudah mengetahui A, B, C, dan kalian sudah mengetahui rumusnya, tinggal dimasukkan. X1 kali X2 rumusnya apa? C per A, berarti C-nya berapa? Min 9 per A-nya 1, berarti min 9 dibagi 1, min 9. Kemudian yang X1 min X2 rumusnya apa? D per A. Nah, D tadi apa? Di rumus sebelumnya adalah B kuadrat min 4AC per A, begitu. Kita tinggal masukkan B-nya min 8 kuadrat. Dikurangi 4 kali 1 kali C-nya min 9, dibagi A-nya 1. Nah, kita tinggal hitung seperti biasa, ketemunya akar 100. Akar 100 berapa? 10. Nah, jawabannya berarti min 9 dan 10, begitu. Kemudian, di sini ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu D lebih dari 0, yaitu persamaan kuadrat memiliki 2 akar real atau nyata yang berbeda. Kemudian, D sama dengan 0, itu persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang kembar, artinya sama. Kemudian,
D kurang dari 0, berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar yang imajiner. Imajiner itu tidak real atau tidak nyata. Nah, ada contoh soal seperti ini. Jenis akar dari persamaan ini adalah kita identifikasi seperti biasa. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 14, C-nya adalah 48. Kita tinggal masukkan ke rumus D tadi apa? B kuadrat min 4AC. Berarti kita tinggal masukkan min 14 kuadrat min 4 kali 1 kali 48. Nah, dihitung ketemunya D-nya 4. 4 itu lebih dari 0. Nah, kita balik ke sini. Lebih dari 0 berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda. Begitu. Paham ya? Jadi tinggal dikerjakan, kemudian kalau udah ketemu jawabannya tinggal dicocokkan ke ini. Jadi kalian harus hafal. Kemudian membuat persamaan kuadrat baru. Nah, kalau tadi kan di soal ada persamaan kuadrat, kalian disuruh mencari akar-akarnya. Nah, sekarang dibalik. Kalian disuruh membuat persamaan kuadratnya, yaitu bisa digunakan atau bisa dicari asalkan ada akar-akar yang diketahui. Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Bagaimana caranya? Ini ada contoh. Buatlah persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar min 4 dan 6. Caranya dimasukkan ke rumus ini tadi. Nah, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Kita tinggal masukkan. X-nya ditulis biasa, X1-nya min 4, berarti min kali min plus jadi plus 4. Kemudian X dikurangi X2-nya 6, sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya seperti kalau sudah sampai ini? Berarti kita tinggal depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah, X kuadrat min 6X plus 4X min 24. Ketemunya 0. Nah, kalau disederhanakan berarti X kuadratnya tetap, terus min 6X ditambah 4X sama dengan 24 sama dengan 0. Berarti min 6X ditambah 4X berapa? Kamu punya hutang 6, tapi punya uang 4, berarti uangmu masih 2. Berarti jawabannya X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Nah, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, nanti boleh WA saya. Selanjutnya, dikerjakan tugas yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.